yang disediakan untuk mereka, Kitura Bremi dan istrinya kini menjadi bingung seperti orang yang linglung. Mereka masih merasakan heran pertemuan mereka dengan sang raja dan telah dikawinkannya kuda Narapatya dengan Sekar Kedaton masih sulit untuk mereka percayai, dan hal itu menyisakan isi dada yang membuncah beriak-riak meskipun badainya telah mereda. Tetap saja aku tidak menyangka bisa berbesanan dengan Gusti Prabu, kata Kitura Bremi sambil menguap. Istrinya masih tetap duduk di bibir pembaringan. Nyai Tura Bremi kini masih sangat ragu untuk naik ke atas pembaringan yang dilambari tilam yang amat bersih itu. Ia takut tempat tidur itu akan kotor nantinya. Di rumah dengan tempat tidur yang berlambar anyaman tikar, tidur tanpa mencuci kaki terlebih dulu telah biasa bagi mereka. Untuk mencuci kaki, Nyai Tura Bremi tidak tahu tempatnya dan tidak berani untuk bertanya. Ketika ia membuka pintu, Nyai Tura Bremi tidak melihat siapapun di luar. "Kau kenapa, Nyai?" Nyai Tura Bremi memperhatikan keadaan bilik itu dengan seksama. Ia memperhatikan semua benda yang ada dan mendapati betapa mewah isi bilik itu. "Kalau tempat tidurnya kotor bagaimana, Kakang?" tanya perempuan tua itu. Bagai diingatkan, Kitura Bremi kemudian bergegas bangun. "Kau benar juga, Nyai." Kitura Bremi kemudian turun dari pembaringan sambil ikut memperhatikan keadaan. "Kalau begitu kita tidur di mana?" Nyai Tura Bremi mendapatkan gagasan yang cerdas. Perempuan tua itu kemudian membuka barang bawaannya dan mengeluarkan 2 lembar kain panjang yang kemudian digelar di lantai. Nyai Tura Bremi bergegas meringkuk disusul oleh suaminya yang saling membelakangi. Nyai Tura Bremi menguap panjang. Namun meskipun kantuk itu telah datang menjelang pagi itu, Nyai Tura Bremi masih mengalami kesulitan untuk memejamkan mata. Sangat berbeda dengan Kitura Bremi. Kitura Bremi dengan mudah memasuki pintu gerbang wilayah mimpinya. Dengkurnya tidak seberapa keras, namun sangat mengganggu perjalanan istrinya yang berniat untuk menyusul ke alam mimpi. Waktu kini berjalan semakin deras. Nyai Tura Bremi menggunakan waktu yang terus bergerak itu untuk mengenang masa lalu anak lelaki sematawayangnya yang sangat ia kasihi itu. "Bertahun-tahun aku menginginkan hadirnya anak. Itulah saat-saat yang sangat menyedihkan. Lalu pada tahun kelima, aku bobot pada saat yang tepat. Saat suamiku berniat berpaling pada perempuan lain yang telah disodorkan orang tuanya. Narapatya yang masa kecilnya banyak menderita. Siapa sangka ia kini diambil menantu oleh Gusti Prabu. Takdir aneh ternyata telah menjamah anakku. Apakah itu sebabnya? Dulu aku bermimpi melihat bintang yang sangat cerah sehari sebelum kelahirannya." Bisik Nyai Tura Bremi dalam hatinya. Dengan sekuat tenaga, Nyai Tura Bremi berusaha untuk membuang semua beban pikirannya untuk kemudian ia bisa tertidur. Sekejap kemudian, ketika Nyai Tura Bremi mulai terayun-ayun dalam ayunan mimpinya, tiba-tiba ia menjadi kaget. "Ada apa, Kakang?" tanya Nyai Tura Bremi yang melihat suaminya bangun dengan mendadak. Kitura Bremi tidak dengan segera menjawabnya. Lelaki itu justru menjamkan mata, berusaha mencermati sesuatu yang melintas di benaknya. "Jagat Dewa
Dewa Batara. Ada apa, Kakang? Aku bermimpi buruk, Nyai. Bermimpi yang sangat buruk. Pasangan suami istri yang telah berusia mendekati senja itu sangat percaya mimpi yang menurut mereka merupakan petunjuk yang diberikan langsung oleh para dewa di langit. Kau bermimpi apa, Kakang? Tanya istrinya. Dengan amat cemas, Kitura kini memandang istrinya dan bahkan menggenggam erat-erat tangannya. Mimpi yang sangat buruk, Nyai. Sangat buruk. Aku bermimpi anak kita terbakar di sebuah rumah yang megah, Nyai. Apabila Kitura begitu cemasnya, Nyai Tura Bremi tidak kalah gelisah dengan jantung yang seketika berhenti bergerak. Nyai Tura Bremi yakin rumah terbakar atau tenggelam adalah mimpi yang sangat buruk, seperti halnya memimpikan orang yang tenggelam di sungai. Itu termasuk dalam golongan mimpi Dorodase, jenis mimpi yang akan menjelma menjadi kenyataan. Malam hari diimpikan, maka esoknya akan menjadi sebuah kenyataan. Akan mengalami masalah apa anak kita, Ki? Tanya Nyai Tura Bremi. Suaminya tidak memiliki jawabannya. Ia juga tidak mungkin mencoba menerka karena apa yang terjadi di masa depan adalah seutuhnya milik pencipta langit dan bumi dan belum diketahui bagaimana bentuk peristiwanya kecuali apabila itu telah terjadi. Ketukan perlahan di pintu kini telah menyebabkan Kitura Bremi berdebar. Siapa? Ini aku, Romo. Mengenali suara anak lelakinya, Kitura Bremi kemudian bergegas untuk membuka pintu. Dengan terheran-heran, Senopati Kuda Narapatya melihat Biungnya telah berbaring di lantai. Biung tidur di lantai? Tanya suami dari Kusumawardhani itu. Kitura Bremi kemudian membimbing anak lelakinya duduk bersila di lantai di atas kain panjang milik istrinya. Beberapa jenak Senopati Kuda Narapatya belum memahami mengapa kedua orang tuanya tidur di lantai. Ia melihat kain tilam lambaran kasur masih tertata rapi dan tidak kusut. Tempat tidurnya sangat bersih, Ger. Kami takut mengotorinya. Senopati Kuda Narapatya berusaha menahan, namun akhirnya tawa itu berderai lepas dari mulutnya. Kuda Narapatya sangat bisa memahami apabila Romo dan Biungnya takut tidur di atas pembaringan. Di rumahnya yang sangat sederhana, alas tidur yang digunakan adalah anyaman tikar. Dengan tempat tidur beralas kain putih yang demikian bersih, kaki kedua orang tuanya pasti akan meninggalkan jejak-jejak noda. Romo dan Biung tidak bisa tidur. Tanya Kuda Narapatya. Kitura Bremi menoleh pada istrinya. Nyai Tura Bremi kini menggeleng. Kau sendiri kenapa kemari, Ger? Senopati Kuda Narapatya menempatkan diri duduk di antara kedua orang tuanya. Aku tahu Romo dan Biung pasti tidak bisa tidur. Itulah sebabnya aku datang menengok. Dan juga hendak memberitahu kalau Romo dan Biung besok diminta untuk menghadap Sang Prabu di istana kanan. Untuk Romo dan Biung telah kusiapkan pakaian pantas yang bisa dipakai. Kitura Bremi tidak mampu menutupi kegelisahan hatinya. Ramamu baru saja mimpi yang jelek, Ger. Ucap ibunya bagai tanpa ditimbang. Kitura Bremi terkejut melihat istrinya yang kelepasan berbicara. Kitura yang berniat merahasiakan mimpi itu kemudian menyesalkan ucapan dari istrinya. Mimpi apa, Romo? Kitura Bremi
Dengan tidak segera menjawabnya, helaan nafasnya kini terasa sangat berat. Mimpi apa, Romo? Mimpi hanyalah kembang tidur. Mengapa Romo terlalu mempersoalkannya? Cara pandang Kitura dan anaknya soal mimpi jelas sangat berbeda. Kitura Bremi amat percaya pada mimpi dan selalu memperhatikan dan juga merenungkan setiap mimpi yang hadir menyelinap dalam tidurnya. Sebaliknya, Senopati Kuda Narapatya menganggap apa yang dilakukan romonya itu hanyalah buang-buang waktu. Ramamu ini orang bodoh, Nger. Tetapi sebodoh-bodohnya Ramamu ini, Romo merasa ada yang aneh dengan perkawinanmu. Romo senang kau mengawini Sekar Kedaton, yang dengan demikian kau menjadi menantu bagi Sang Prabu. Tetapi yang aneh adalah mengapa Sang Prabu menyegerakan, dan itu dilakukan di kepatian. Bukankah Sekar Kedaton adalah anak raja satu-satunya? Mengapa ia boleh kawin denganmu, Ger? Bersama-sama Kitura dan istrinya menunggu anaknya untuk menjawab. Untuk beberapa saat, Senopati Kuda Narapatya tidak menjawab karena sedang meninggang. Apakah bijaksana ia menceritakan apa yang tengah terjadi? Senopati Kuda Narapatya kemudian tersenyum dengan pendek. Tidak ada persoalan apapun, Romo. Kebetulan sekali, Sang Prabu memiliki cara pandang yang arif. Ia tidak mempersoalkan Kusumawardhani dalam menjalin hubungan denganku. Dan sebagai Romo yang memahami keinginan anak gadisnya, yang ia lakukan hanyalah merestuinya. Soal Pahargyan, beberapa hari atau pekan yang akan datang, akan diselenggarakan Pahargyan itu, Romo. Kitura Bremi dan istrinya kini saling memandang. Meskipun memahami apa yang disampaikan oleh anaknya, kegelisahan Kitura Bremi tidak bisa hilang. Kitura Bremi tidak bisa mengenyahkan jejak mimpi yang demikian lugas yang memberitahu pada Kitura dan istrinya bahwa kemebiar kehidupan baru Kuda Narapatya berada dalam bayang-bayang hitam, bahwa anak semata wayangnya itu akan menghadapi persoalan yang sangat-sangat berat. Apa yang akan terjadi sepenuhnya adalah milik Gusti Kang Murbeng Dumadi. Titah Sawantah hanya menjalani perannya saja, kata Kitura Bremi dalam hatinya. Dengan pasrah yang demikian, Kitura Bremi kini sedikit merasa tenang. Pada keesokan pagi harinya, temanten baru itu kini bangun kesiangan. Para abdi kepatihan tertawa cekikikan. Suara tawa yang tumpang tindih itu semakin tumpang tindih. Seorang abdi kini tidak mampu menahan rasa penasarannya dan kemudian bertanya, "Aku tidak habis mengerti. Tidak ada badai, tidak ada angin. Sekar Kedaton tiba-tiba dikawinkan dengan Senopati Kuda Narapatya. Konon kabarnya, Sekar Kedaton akan dikawinkan dengan Raden Wikramawardhana. Ada apa ini sebenarnya?" Pertanyaan itu memang mengundang rasa penasaran. Sejak semalam dan pagi itu, para abdi kepatihan riuh membicarakannya. Sudah, jangan bicarakan masalah itu, karena itu bukan urusan kita. Ayo sekarang mulai bekerja. Ayo, semua berada di tempat masing-masing, kata salah seorang pekadek. Para abdi itu kemudian bubar. Akan tetapi soal bangun kesiangan, seumur-umur Senopati Kuda Narapatya jarang bangun kesiangan. Pemuda dari Pedukuhan Japanan itu selalu terlatih bangun sebelum matahari muncul di langit timur. Akan tetapi kali ini Bagaskara telah mendahulunya sejengkal setelah menyentuh pucuk-pucuk kelapa di kejauhan.
Sedikit kaget, kuda Narapatya mendapati suasana telah terang benderang. Apalagi ia kini melihat istrinya telah rapi. Duduk di depan jendela yang tengah terbuka menawarkan semilir angin pagi yang sejuk, Kusumawardhani nampak sangat sumringah, amat menikmati kehidupan barunya. "Diajeng, kenapa tidak kau bangunkan aku?" tanya kuda Narapatya. Kusumawardhani kini berbalik dan tertawa. "Sudah, silakan Kakang mandi sana. Kelihatannya ada tamu di depan yang menunggu kita." Kuda Narapatya kini mencuatkan alisnya. "Siapa dia, Jeng?" Kusumawardhani kini menggeleng. "Aku juga belum tahu, Kakang. Abdi Kepatihan tidak menyebut siapa." Dengan bergegas, Senopati kuda Narapatya membersihkan diri di pakiwan, tidak peduli pada dinginnya air di pagi hari. Pun dengan bergegas, Senopati kuda Narapatya berpakaian. Bersama-sama istrinya yang telah berdandan jelita, Senopati kuda Narapatya kemudian melangkah ke pendapa. Di sana, tamu yang disebut itu telah menunggu mereka. Dengan penuh minat, para abdi kepatihan kini memperhatikan dari kejauhan. "Raden Wirabumi," kata kuda Narapatya dalam hatinya. Bre Wirabumi tersenyum lebar dan menyongsong Senopati kuda Narapatya yang kemudian bergegas menyembah. Tidak perlu Kang Mas. Kang Mas sekarang telah menjadi Kang Masku. Jadi Kang Mas tidak perlu memberi hormat dengan cara yang seperti itu. Justru, akulah yang wajib memberi hormat kepada Kang Mas dan Kang Bo." Senopati kuda Narapatya bingung ketika Bre Wirabumi sedikit merendahkan tubuhnya dan menyembah, yang disusul dengan menawarkan pelukan yang diterima oleh Senopati kuda Narapatya dengan sangat ragu. Namun Senopati kuda Narapatya merasa ada ketulusan di balik pelukan dan sikap hangat itu. Masih dengan wajah yang sumringah yang tulus, Bre Wirabumi yang dilecehkan dengan nama Menajinggo itu kemudian mendekati kakak perempuannya dan mencium tangannya. "Selamat Kang Bo," kata Bre Wirabumi. Dia Kusumawardhani mengangguk dan membalas dengan senyuman yang tulus. "Terima kasih Dimas. Sepagi ini Dimas Wirabumi sudah datang kemari." Bre Wirabumi kini tersenyum dengan lebar. "Benar Kang Bo, untuk memastikan apa benar kata Romo Prabu bahwa Kang Bo dan Kang Mas Bre Narapatya tengah bangun kesiangan." Ucapan Bre Wirabumi dengan telak menyebabkan Kusumawardhani tersipu dan membuat merah padam wajah Senopati kuda Narapatya. Akan tetapi Kusumawardhani segera menanggapi guyon dari adiknya yang berasal dari lain ibu itu dengan tawa dan memukul perutnya. Sejenak kemudian wajah Kusumawardhani tiba-tiba bersungguh-sungguh. "Dimas, kau menyebut suamiku Bre Narapatya?" Bre Wirabumi kini mengangguk. "Benar Kang Bo. Romo Prabu memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan hal itu pada Kang Mas dan Kang Bo. Sejak sekarang, aku akan memanggil Kang Mas Narapatya dengan sebutan Bre Narapatya." Kusumawardhani tersenyum dan melirik pada suaminya. "Selanjutnya, aku juga dititahkan oleh Romo Prabu menanyakan pada Kang Mas dan Kang Bo serta tamu dari Japanan, tabuh berapa akan menghadap kepada Romo Prabu." Senopati kuda Narapatya tidak kuasa untuk tidak menggeleng-gelengkan kepala. "Raden Wirabumi memanggilku Kang Mas. Janggal dan aneh rasanya mendapat penghormatan seperti itu. Sang Prabu sendiri juga kini berubah aneh. Ia menanyakan kapan aku akan menghadap, tidak memerintahkan untuk menghadap.
apa lagi yang akan kuhadapi. Bre Narapatya kemudian bergegas menghapus semua kesan dari wajahnya. Kami rasa sebentar lagi kami akan segera menghadap Raden, jawab Senopati Kuda Narapatya. Dengan senyum sumringah yang sangat cerah, Bre Wirabumi memandang kakaknya. Senyum anak raja dari istri muda itu mengembang. Kusumawardhani merasakannya seperti menggoda, menyebabkan rasa jengah itu tidak bisa untuk dicegah. Hari ini, kota raja akan diguncang berita yang sangat mengagetkan. Bumi gonjang-ganjing geger-genjik. Semua orang akan kaget mendengar berita tentang Sekar Kedaton yang telah mengakhiri masa lajangnya. Semua orang pasti akan terhenyak ketika mengetahui lelaki yang menjadi pilihannya ternyata adalah Kang Mas Senopati Kuda Narapatya, prajurit pilihan yang selama ini menjadi pengawal pribadinya. Apa yang disampaikan Bre Wirabumi, Kuda Narapatya merasakan benar-benar adanya karena upacara perkawinan yang dilakukan semalam amat dijaga kerahasiaannya dan tidak diketahui oleh banyak pihak. Setidaknya Permaisuri Sri Sudewi tidak mengetahuinya. Pun demikian dengan segenap kerabat Pahom Narendra Sabta Prabu, kehadiran Bre Wirabumi sampai juga ke telinga Mahapati Gajah Enggon yang sedang mengamati gambar rancangan candi yang akan dibangun di Singosari, di tempat tidak jauh dari bekas pintu gerbang istana Singosari yang telah rusak, hangus terbakar oleh ulah Jayakatuang. Perintah pembangunan candi itu berasal dari mendiang Ibu Suri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani sebagai penghormatan pada pengabdian Patih Raganata yang ikut gugur bersama sang raja. Konon Raganata lah yang mengingatkan Prabu Kertanegara terhadap kemungkinan serangan dari belakang yang akan dilakukan oleh Raja Gelang-Gelang Kediri. Sayang, sang Prabu tidak mempercayai peringatan itu. Mari silakan Raden. Sepagi ini Raden sudah hadir di kepatihan, tanya Gajah Enggon yang kemudian ikut bergabung. Bre Wirabumi memamerkan senyum cerahnya. Selain untuk menghadap dan mengucapkan selamat kepada Kang Mas Narapatya, aku juga datang membawa tugas dari Romo Prabu, menyampaikan pada Paman Mahapati bahwa semalam Paman Arya Mandalika Laksamana Nala dan Bopo Empu Tanding sudah pulang dan akan menghadap ke istana siang ini tepat pada tengah hari. Paman dimohon mendampingi Romo Prabu karena ada banyak hal yang akan dibahas. Gajah Enggon kini mengangguk perlahan. Hampir setengah tahun Arya Mandalika pergi ke Dharmasraya dan 2 bulan Bopo Empu Tanding pergi ke Dompo. Akhirnya mereka kembali juga. Padahal aku merasa sangat cemas karena menurut warta saat ini ombak laut sedang ganas-ganasnya. Baik Raden, hamba akan hadir tepat pada tengah hari ini. Bre Wirabumi akhirnya merasa telah tiba waktunya untuk mengakhiri pertemuan itu. Baiklah Paman, karena ada banyak hal yang harus kukerjakan, aku mohon diri dulu Paman Patih. Untuk Kang Mas Narapatya dan Kang Mbok Kusumawardhani, selamat menempuh hidup baru. Selamat menghadapi segala masalah. Namun aku yakin Kang Mas Bre Narapatya dan Kang Mbok adalah sebuah karang yang tegar, yang pasti sanggup menghadapi ombak sebesar apapun. Aku mohon diri dulu. Bre Wirabumi mendekati kakaknya dan mencium tangan kakaknya itu. Selanjutnya ia memberikan hormat dengan merapatkan kedua telapak tangannya di dada yang diarahkan kepada Kuda Narapatya, yang dilanjutkan dengan menawarkan sebuah pelukan. Senopati Kuda Narapatya membalas pelukan itu dengan hangat sambil saling menukar tepukan di punggung mereka. Gajah Enggon ikut memperhatikan langkah kaki Bre Wirabumi menuju kuda yang ditambatkan di halaman. Sejenak kemudian derap kudanya telah membelah pagi.
Bre, Raden, celetuk Gajah Enggon. Pertanyaan itu tidak mengubah raut muka Senopati Kuda Narapatya. Kusumawardhani kemudian mendekati Mahapati Gajah Enggon dan memeluk lengannya. Adimas Wirabumi mengabarkan Romo Prabu telah menganugerahkan perubahan nama itu untuk Kang Mas Narapatya. Gajah Enggon kini tersenyum. Selamat Raden. Dengan menjadi suami anak raja, aku rasa Raden memiliki hak atas perubahan nama itu. Selanjutnya, menurutku apa yang dikatakan oleh Nak Mas Raden Wirabumi benar. Ke depan, Raden akan menghadapi banyak sekali rintangan. Aku berharap semoga Raden mampu menerjemahkan keinginan Sang Prabu dengan benar. Sri Baginda ingin Raden mampu untuk melindungi istri Raden. Bre Narapatya kini mengangguk tanpa keraguan. Sementara itu, meskipun nyaris segenap penghuni Kepatihan telah mengetahui perkawinan antara Sekar Kedaton dan Senopati Kuda Narapatya yang menggetarkan itu, berita itu sendiri masih tersimpan rapi di Wisma Kepatihan. Mahapati Gajah Enggon telah berpesan dengan seksama meminta kepada para abdi, baik laki-laki maupun perempuan, untuk jangan sampai bocor keluar dinding istana Kepatihan. Di luar sana hanya kalangan terbatas saja yang tahu, yaitu sang raja, Garwo Anem dan anak laki-laki mereka. Ketika bertemu dengan Raden Gajah Narapati pun, Bre Wirabumi tidak bercerita. Demikian keadaannya ketika Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari yang didampingi oleh suaminya datang untuk menghadap Sang Prabu. Untuk meredam suasana agar tidak memanas, Prabu Hayam Wuruk menerima adik dan adik iparnya itu tanpa didampingi oleh Garwo Anem di pendopo istana. Mohon maaf untuk meminta waktu, Kang Mas, ucap Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari dengan raut muka yang datar. Kami berdua datang untuk sebuah keperluan penting dan telah sepengetahuan dari Romo Sri Kertawardhana. Sang Prabu kini mengangguk perlahan. Masalah apa? Silakan langsung saja. Pertanyaan itu telah menyebabkan Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari merasa ragu untuk langsung menguraikan keperluannya. Sang raja sama sekali tidak memberi kesempatan untuk berbasa-basi. Meskipun kami telah mengetahui sikap Kakang dalam pertemuan Sabta Prabu kemarin, kami berharap sikap Kakang bisa berubah. Prabu Hayam Wuruk memandang adik dan iparnya itu bergantian dengan mata yang nyaris tidak berkedip. Sikapku yang mana yang kau inginkan untuk berubah? Tanya Sang Prabu. Pertanyaan itu menyebabkan Rajasa Dwiteswari merasa serba salah. Namun keputusannya untuk menyampaikan keperluannya kepada kakaknya itu tidak berubah. Kami datang untuk mengajak Kakang berbesanan, kata Rajasa Dwiteswari setelah berhasil mengusir semua keraguan. Ucapan adiknya itu menyebabkan Prabu Hayam Wuruk termangu dan suasana kini menjadi sangat hening. Apabila Singawardhana menduga kakak iparnya itu akan marah, dugaan itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Hayam Wuruk tiba-tiba berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dalam keadaan yang demikian, Prabu Hayam Wuruk ingin sekali berbicara banyak hal tentang perjalanan kepahitan hidupnya yang tidak bahagia akibat dipaksa mengawini adik sepupunya sendiri, tentang cara pandang orang yang salah yang menganggap Bini Haji sebagai seorang pengganggu. Padahal Prabu Hayam Wuruk merasa Bini Haji lah istri yang sesungguhnya. Kini di depannya Rajasa Dwiteswari datang untuk menawarkan pengulangan kesalahan di masa lalu yang sama. Aku hormati kedatangan dan keperluanmu untuk datang kemari. Akan tetapi, aku harus mengatakan lamaran ini datang terlambat.
Semalam, Sekar Kedaton telah mengakhiri kedudukannya sebagai seorang Sekar Kedaton. Aku telah merestui keinginannya untuk membangun rumah tangga dengan lelaki pilihannya. Aku telah mengawinkan Kusumawardhani melalui tata cara agama Buddha dengan Senopati Kuda Narapatya. Jawab Prabu Hayam Wuruk dengan sangat tenang. Tanah di tempat itu serasa bergerak bagai ombak yang menghantam. Hening bukan lagi senyap tanpa suara. Hening itu justru penuh dengan suara yang berderak. Langit yang bersih bukan lagi biru yang luas tanpa mendung, tetapi seperti ada petir yang menyala-nyala, menggelegak-menggeliat, menari dengan sangat ganas.